Biar aku yang pergi. Episode terakhir. Keesokan harinya, tampak Damar berada di kantornya, sedang membagikan undangan pernikahannya kepada Melati. "Mel, ini undangan pernikahan aku. Kamu datang ya," ucap Damar. "Insya Allah." "Kapan nih?" tanya Melati. "Insya Allah Sabtu depan," ucap Damar tersenyum. Melati mengangguk. "Oh iya, Marisa udah kamu kasih?" tanya Melati. "Belum. Nanti aku antar ke rumahnya," ucap Damar. Kemudian setelah pulang dari kantor, tampak Damar dan Mila berkunjung ke rumah orang tua Hafiz, sekalian mengantarkan Dava. "Om, ini undangan pernikahan kami," ucap Damar sambil memberikan undangan kepada Herman. "Alhamdulillah. Kapan acaranya?" tanya Herman. "Insya Allah Sabtu depan, Om," ucap Damar. Kemudian datang Dewi membawa minuman. "Undangan apa itu, Mas?" tanya Dewi. "Ini Mila dan Damar mau menikah Sabtu depan," ucap Herman. "Oh iya? Selamat Mila, Mama senang mendengarnya," ucap Dewi. "Mama jangan lupa datang ya. Semua Mila undang. Hafiz, Marisa, Via, Kak Isma, Farah juga," ucap Mila tersenyum. "Insya Allah," ucap Dewi senang. Tiba-tiba muncul Hafiz. "Assalamualaikum," ucap Hafiz. "Waalaikumsalam," ucap Herman. Lalu Hafiz tersenyum kepada Mila dan Damar. "Kamu baru pulang kerja?" tanya Mila. "Iya, tapi tadi pulang dulu ke rumah tukar baju," ucap Hafiz tersenyum. "Oh ya Hafiz, aku ada kabar gembira untuk kamu," ucap Mila. "Oh ya? Kabar apa?" tanya Hafiz. "Aku dan Damar mau menikah," ucap Mila. "Oh ya, Alhamdulillah," ucap Hafiz gembira. "Nanti kamu kasih tahu sama Marisa ya," ucap Mila. "Oke, nanti aku kasih tahu sama Marisa," ucap Hafiz tersenyum. "Kebetulan minggu ini aku dan Dava mau ke Surabaya. Dava sudah rindu sama mamanya." Mila tersenyum mendengarkan ucapan Hafiz. "Oke, kalau begitu kami izin pamit dulu," ucap Mila. Lalu Mila dan Damar pun pulang. Malam harinya tampak Mila dan Damar sedang berada di sebuah kafe. Lalu Damar menelpon Marisa. "Alhamdulillah. Jadi kamu udah mau nikah?" tanya Marisa. "Iya Riz, ini calon istri aku mau ngomong," ucap Damar. Lalu memberikan handphonenya pada Mila. "Halo Marisa, ini aku Mila," ucap Mila tersenyum. "Mila, jadi kamu yang mau nikah sama Damar?" tanya Marisa tak percaya. "Iya," ucap Mila. "Kamu datang ya." "Alhamdulillah."
Oke, insya Allah aku datang, ucap Marissa menangis terharu. Oh iya, aku udah antarkan Dava ke rumah Mama Hafiz. Dia udah sembuh, ucap Mila. Mil, makasih banyak ya sudah bantu jaga Dava selama aku gak ada, ucap Marissa. Aku pun mau minta maaf selama ini sudah salah sangka sama kamu. No, don't worry. Kamu gak salah. Aku yang seharusnya minta maaf sama kamu, ucap Mila. Oke lah, kamu bicara lagi sama Damar ya. Lalu Mila mengembalikan handphone kepada Damar. Oke Riz, jangan sampai gak datang ya, ini pernikahan aku loh. Bye, ucap Damar. Ya, aku janji. Bye, ucap Marissa. Lalu Marissa mematikan handphonenya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau angkat beban yang selama ini menghantui aku dan suamiku. Semoga Mila dan Damar berbahagia selama-lamanya, ucap Marissa terharu. Sekarang hatinya begitu tenang dan tiba-tiba dia rindu sama suaminya. Marissa sudah gak sabar membayangkan Hafiz dan Dava karena besok mereka akan datang ke Surabaya. Keesokan harinya setelah Hafiz dan Dava sudah sampai di Surabaya, Dava, rindunya, ucap Marissa. Memeluk Dava. Sama Mas gak rindu? Tanya Hafiz. Marissa hanya tersenyum sambil pura-pura berjalan masuk ke dalam rumah. Malam harinya tampak Hafiz dan Marissa sedang menonton TV. Sayang masih marah sama Mas? Tanya Hafiz. Gak ada marah, jawab Marissa. Kemarin tuh sampai gak mau jawab telepon sama balas SMS, tanya Hafiz. Bukankah cemburu tandanya sayang, jawab Marissa. Benar Risa sayang sama Mas, tanya Hafiz tersenyum. Sayang banget, jawab Marissa. Mas juga sayang kamu, ucap Hafiz. Keesokannya mereka membawa Dava jalan-jalan keliling Surabaya. Sayang gimana? Suka tinggal di sini? Tanya Hafiz. Suka. Makanan di sini pun enak. Tapi, ucap Marissa. Tapi apa? Tanya Hafiz. Tapi makan sendiri, gak ada yang nemenin, ucap Marissa sedih. Setiap hari Risa rindu sama Mas, sama Dava. Mas juga rindu sama sayang, ucap Hafiz. Marissa tersenyum mendengarkan ucapan Hafiz. Oh iya Mas, Risa mau hadir di pesta pernikahan Mila dan Damar, ucap Marissa. Dari mana sayang tahu? Mas belum cerita, ucap Hafiz. Damar yang telepon kemarin. Terus Mila juga ngomong, ucap Marissa. Nanti pulangnya gimana? Tanya Hafiz. Naik pesawat biar gampang, ucap Marissa. Seterusnya Risa akan bolak-balik Surabaya Jakarta naik pesawat aja. Oke, ucap Hafiz setuju. Seminggu kemudian tampak pesta pernikahan Mila dan Damar dilangsungkan dengan sangat meriah. Tampak Hafiz
dan keluarganya hadir di acara tersebut. Selamat ya Mil, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, ucap Marissa. Amin. Makasih Riz, Fis, ucap Mila terharu. Dafa, sini foto sama Mami. Lalu mereka pun berfoto bersama. Setelah selesai makan dan berfoto, lalu Marissa dan Hafiz pamit pulang. Kemudian keesokan harinya Marissa kembali ke Surabaya. 4 bulan kemudian, sementara itu tampak Marissa sedang bersiap-siap hendak pulang kantor. "Hai Riz, kamu oke?" tanya Wati. "Oke kak, cuma bayi ini mulai nendang-nendang," ucap Marissa. "Tapi kenapa kamu tampak agak pucat?" ucap Wati. "Mungkin karena belum makan siang. Tadi Marissa kurang berselera, makanya belum makan," ucap Marissa. Kenapa sampai nggak makan? Kalau lagi hamil ini harus makan. Kasihan bayinya kalau nggak makan. Kalau Marissa kepengen makan sesuatu, kasih tahu aja kakak, nanti kakak masakin," ucap Wati. Nggak usah kak, merepotkan kakak aja," ucap Marissa. "Nggak merepotkan," ucap Wati. Lalu Marissa mengangguk. Lalu mereka pun pulang. Malamnya tampak Marissa agak kelelahan karena kehamilannya yang semakin membesar. Lalu handphonenya berbunyi. "Halo mas," ucap Marissa. "Halo sayang, lagi ngapain? Udah makan? Udah minum susu?" tanya Hafiz bertubi-tubi. "Udah mas, jangan khawatir," ucap Marissa. "Masa nggak khawatir? Sayang kan jauh dari mas," ucap Hafiz. "Iya mas, Risa baik-baik aja," ucap Marissa. "Mas sendiri udah makan?" tanya Marissa. "Mama dan papa sehat?" "Alhamdulillah mereka sehat," ucap Hafiz. "Ya udah kalau begitu sayang istirahatlah dulu. Besok mas telepon lagi," ucap Hafiz. "Oke mas, bye," ucap Marissa. Lalu mematikan handphonenya. Keesokan harinya tampak Marissa sudah bersiap-siap mau berangkat kerja. Tiba-tiba perutnya terasa kram. Marissa tidak kuat menahan sakit, lalu terduduk di lantai. Kemudian Marissa melihat darah di kakinya. Sebelum akhirnya Marissa pingsan. Sementara itu di luar rumah tampak Wati sudah gelisah menunggu Marissa nggak keluar-keluar. Lalu akhirnya berjalan ke rumah Marissa. "Risa, udah jam 7 lewat nih," ucap Wati. Karena nggak ada jawaban, lalu Wati mengambil kunci cadangan dan membuka rumah Marissa. Alangkah kagetnya Wati melihat Marissa sudah tergeletak di lantai dengan darah berceceran. Lalu Wati segera menelpon ambulans dan menelpon Hafiz. "Halo Fiz, ini Kak Wati, tetangga Marissa," ucap Wati. "Iya Kak, ada apa?" ucap Hafiz. "Marissa pendarahan. Segera datang ke sini. Sekarang kakak dalam perjalanan menuju rumah sakit," ucap Wati. "Pendarahan?" ucap Hafiz. "Oke kak, saya segera datang. Tolong kakak jagakan Marissa dulu ya."
Oke Fis, jangan khawatir, ucap Kak Wati. Lalu Hafiz segera menemui mamanya. Ma, Marisa pendarahan. Hafiz harus ke Surabaya sekarang, ucap Hafiz. Titip Dafa ya, Ma. Astagfirullah, Marisa, ucap Dewi sedih. Oke, kamu hati-hati. Lalu Hafiz segera menuju ke bandara. Sesampainya di Surabaya, Hafiz segera menuju ke rumah sakit dan menemui dokter. Kami harus segera melakukan operasi supaya nyawa ibu dan anak bisa diselamatkan. Istri bapak mengalami pendarahan hebat. Harap segera menandatangani formulir persetujuan operasi, ucap dokter. Hafiz mengangguk mendengarkan ucapan dokter. Setelah itu Hafiz pergi ke kamar Marisa. Sayang, kenapa nggak dengar omongan Mas, ucap Hafiz. Maaf, Risa nggak sengaja, ucap Marisa. Mas, maafkan semua salah Marisa. Saya nggak ada salah sama Mas, ucap Hafiz. Aduh, sakit Mas, ucap Marisa. Sayang sabar ya demi anak kita, ucap Hafiz. Kemudian datang perawat membawa Marisa ke ruang operasi. Mas, temanin Marisa ya Mas. Marisa takut, ucap Marisa. Hafiz mengangguk sambil berjalan di sisi Marisa. Sementara itu di rumah orang tua Hafiz, tampak semua keluarga sudah berkumpul. Umi gak bisa diam menunggu seperti ini. Yuk Dani, antarkan Umi melihat adik kamu, ucap Sari cemas. Kamu yang sabar. Tadi kan Hafiz sudah bilang Marisa sedang dioperasi. Lagi pula kamu kan gak sehat, ucap Lukman. Dani, besok kamu aja yang pergi ke Surabaya, temankan Hafiz dan Marisa. Oke ya, nanti Dani telepon Hafiz dulu, ucap Dani. Kemudian Dani menelpon Hafiz. Hai Fiz, bagaimana Marisa? Tanya Dani. Alhamdulillah, Marisa sudah selesai operasi, tapi dia masih belum sadarkan diri, ucap Hafiz. Alhamdulillah. Oh ya, anaknya laki-laki atau perempuan? Tanya Dani. Anak perempuan, ucap Hafiz gembira. Alhamdulillah, selamat Fiz. Besok kami semua ke sana, ucap Dani. Lalu mematikan telepon. Hafiz bilang apa? Tanya Lukman. Gak sabaran. Anaknya sudah lahir, perempuan. Tapi Marisa belum sadarkan diri, ucap Dani. Alhamdulillah, ucap yang hadir serentak. Keesokan harinya tampak Marisa sudah sadar, tapi Hafiz masih tidur di sofa. Mas, panggil Marisa. Lalu Hafiz terbangun. Sayang sudah sadar, ucap Hafiz. Mana bayi kita Mas? Risa mau lihat, ucap Marisa. Iya, nanti Mas bawa ke sini, ucap Hafiz. Marisa mau lihat sekarang Mas, ucap Marisa. Iya, kita tanya dokter dulu, ucap Hafiz. Kemudian Hafiz pergi ke ruang bayi dan minta izin dokter untuk membawa anaknya ke ruangan Marisa. Assalamualaikum Ibu Marisa, ada yang mau ketemu, ucap Hafiz tersenyum. Waalaikumsalam, ucap Marisa.
Cantiknya anak mama, ucap Marisa terharu. Makasih Mas, I love you, ucap Marisa. Makasih juga untuk kamu sayang, I love you too, jawab Hafiz. Malam harinya tampak keluarga Marisa dan Hafiz sudah berkumpul di rumah sakit. Selamat ya Riz, cucu Umi sangat cantik, ucap Sari memeluk Marisa. Terima kasih Mi, ucap Marisa. Dava udah lihat adik, tanya Marisa. Sudah, Dava sayang adik, ucap Dava. Oh iya, siapa namanya Fiz, tanya Herman. Nur Fatihah Hafiz, ucap Hafiz tersenyum. Bagus namanya, semoga menjadi anak yang soleha, ucap Herman. Amin, terima kasih Pak, ucap Hafiz. Semoga anak ini menjadi pengikat kasih sayang kamu berdua, ucap Dewi. Insya Allah Ma, ucap Marisa dan Hafiz serentak. Tamat. Terima kasih sudah menonton video Biar Aku Yang Pergi dari episode pertama sampai episode terakhir. Jangan lupa nantikan video baru berikutnya yang tidak kalah menariknya di channel Ceritaku.